Ya, pakar telematika Roy Suryo datang ke Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2025. Selain Roy Suryo, ada pula seorang ahli digital forensik, Rismon Sianipar, hingga sosok Rizal Fadilah. Mereka tidak datang bersamaan. Awalnya Rismon tiba di gedung Bareskrim Polri terlebih dahulu sekira pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Kemudian Roy Suryo yang mengenakan kemeja hitam yang dibalut jas dengan warna yang sama ini muncul bersama dengan Rizal Fadilah dan tim. Sebelum masuk ke gedung Bareskrim untuk gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy memaparkan hasil analisis teknis yang menyimpulkan bahwa dokumen akademik Jokowi 99% palsu, di mana menurut Roy Suryo ini ijazah ini pertama kali muncul fotokopinya pada saat di Fakultas Kehutanan UGM yang diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu pada tanggal 24 Oktober 2022. Roy juga menjelaskan bahwa analisis ini dilakukan melalui metode forensik digital termasuk error level analysis atau ELA dan face comparison. Dan menurutnya juga ijazah berwarna yang diunggah politisi PSI Dian Sandi pada 1 April 2025 menjadi kunci dari pengujian tersebut. Pakar telematika, Roy Suryo datang ke Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Juli 2025. Selain Roy Suryo, ada pula seorang ahli digital forensik Rismon Sianipar hingga sosok Rizal Fadilah. Mereka tak datang bersamaan. Awalnya Rismon tiba di gedung Bareskrim Polri lebih dulu sekira pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Kemudian Roy Suryo yang mengenakan kemeja hitam yang dibalut jas warna sama, muncul bersama Rizal Fadilah. Sebelum masuk ke gedung Bareskrim untuk gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, Roy memaparkan hasil analisis teknis yang menyimpulkan bahwa dokumen akademik Jokowi 99,9% palsu. Roy menjelaskan, analisis ini dilakukan melalui metode forensik digital, termasuk error level analysis, ELA, dan face comparison. Menurutnya, ijazah berwarna yang diunggah politisi PSI, Dian Sandi, pada 1 April 2025 menjadi kunci dari pengujian tersebut. Lebih lanjut, metode face comparison juga menunjukkan ketidaksesuaian antara foto pada ijazah dengan wajah Jokowi saat ini. Menurut Roy, justru hasil pengujian menunjukkan bahwa foto di ijazah tersebut lebih cocok atau match dengan individu lain berinisial DBU. Roy juga menampilkan 3 ijazah pembanding dengan nomor seri 1115, milik Fronojiwo, 1116, almarhum Hari Mulyono, dan 1117, Sri Murtiningsih. Ketiga ijazah itu dinyatakan identik dalam elemen desain, seperti posisi huruf dan logo universitas. Sebaliknya, ijazah nomor 1120 yang diklaim milik Jokowi dianggap tidak identik. Roy juga menyinggung skripsi milik Jokowi yang diperoleh dari Fakultas Kehutanan UGM pada 15 April 2025 secara resmi. Ia menyoroti kejanggalan pada halaman pengesahan yang mencantumkan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pada tahun 1985. Padahal, menurut data, Ahmad Sumitro baru dikukuhkan sebagai profesor pada Maret 1986, serta penulisan yang benar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kritik juga diarahkan pada absennya lembar penguji dalam skripsi tersebut. Roy mempertanyakan langkah Bareskrim yang disebut-sebut telah menggunakan dokumen pembanding dalam gelar perkara. Ia mengklaim belum pernah dipanggil atau dimintai keterangan secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan. Belum, makanya karena ini tidak pernah dipanggil di gelar perkara, ini hanya kan kemarin banyak katakan itu jangan aja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya bersama Dr. Rismon nanti akan menjelaskan strategi
Ya, intinya nanti akan saya sampaikan spesifikasinya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Siti Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya, ya makanya ini ada di kas saya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi ya pada tanggal 1 April 2025 ini sudah bikin gaduh karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih fotokopi, kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada nilai sesungguhnya, fontnya, oleh dokter respon dan lain sebagainya. Tapi yang penting karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, biasanya mengungkap setelah elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan analisa elektronik atau digital forensik. Nah, caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya, ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai error level analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas logonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, error level analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa. Atau sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang bukan adalah digital, ya, jadi bukan analog. Kemudian, ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah, itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada protes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match, pasti sama. Ada persentasenya, nanti secara detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match, tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan hasilnya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja. DBU ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembantu. Mana? Nggak ada, nggak pernah sebut. Saya contoh, 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai yang fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Barreskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi, karena ini yang kemudian dipaparkan oleh Barreskrim. Memang ini fotokopi. Kalau Anda tanya, kenapa fotokopi? Dipaparkan di Barreskrim, fotokopi terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120, sumber respon Barreskrim tanggal 20. Saya gunakan 3 pembanding. Yang pertama adalah ijazah milik ijazah yang pertama adalah milik Sutono Jiwo, nomor 1115. Nah ini adalah dayhardnya Jokowi. Jadi dia sering menunjukkan bukti ijazah dan dia upload sehingga kemudian ini bukti yang 1115 milik Sutono Jiwo. Oke, kemudian ada ijazah yang lain. Ijazah yang kedua, nomor. Jangan lupa subscribe ya.